Oke, scoring keeper-nya siapa? Hari ini? Ada yang sudah ditunjuk sebagai scoring keeper? Rive juga saya. Nggak apa-apa Bu, saya juga Bu. Sekalian Rio. Oke. Sebentar ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang data flow diagram. Data flow diagram. Ini teman-teman coba saya pengen tahu tulis di WA grup siapa yang sudah sempat baca PPT-nya. Oke, 10 orang pertama yang jawab sudah dan memang sudah membaca ya. Poin, silakan. Siapa? Saya sudah, Bu. 10 orang pertama poin. Oke, very good. Sudah Bu, tapi belum terlalu paham. Nggak apa-apa ya, yang penting udah baca gitu. Oke. Oke, siap. Nah, terus lagi nih, 10 orang pertama poin. Ya. Kira-kira yang saya tanya bukan definisinya ya. Yang saya tanya bukan definisinya apa itu DFD, data flow diagram. Yang saya tanya, buat apa sih perusahaan atau sebuah bisnis itu harus bikin DFD? Gunanya itu apa? Faedahnya itu apa? Silakan tulis. Kenapa ya harus bikin? Iya, betul. Supaya memahami alur data perusahaan, betul. Untuk menggambarkan arus data perusahaan, betul. Untuk membantu perancangan perangkat, betul. Sistem data perusahaan. Bagaimana perusahaan bekerja, betul. Jadi patokan atau guidance untuk karyawannya, betul ya. Oke, very good. Ya, teman-teman, bayangin kalau misalnya gini. Bayangin teman-teman mau bikin, misalnya Rio. Rio itu jadi PKN Stan mau bikin acara pentas seni, ngundang band-band grup terkenal gitu ya, yang lagi kekinian dan ngehits gitu. Terus udah gitu mau bikin acaranya itu 3 bulan 3 bulan lagi gitu ya, 2 atau 3 bulan lagi gitu. Terus nah Rio ditunjuk jadi ketua panitianya gitu ya. Ketika di broadcast gitu ya, ketika di broadcast di Instagram di mana-mana, terus antusias mahasiswa dari berbagai kampus itu luar biasa, padahal ini berbayar gitu. Nah, ketika Rio akan membriefing panitia-panitia yang jumlahnya puluhan gitu, gimana dari proses tiketing gitu ya, dari proses tiketing, dari proses apa semua segala macam, lebih enak mana gitu ya, Rio menjelaskan dengan berkata-kata seperti ini. Jadi teman-teman nanti alurnya seperti ini ya gitu. Tapi cuman pakai mic aja, ngomong aja gitu loh. Nggak ada alurnya, nggak ada bagannya gitu. Cuman ngomong aja. Jadi teman-teman nanti pertama itu peserta apa namanya orang yang mau ikut ke pentas seni gitu ya. Pengunjung itu harus memesan tiket terlebih dahulu. Pesan tiket caranya bisa langsung menghubungi panitia nomor WA terkait atau kita buatkan aplikasi yang download di internet atau bisa menjadi klik di websitenya PKN Stan gitu. Nah, setelah mereka ngeklik pesanan-pesanan maka transfer ke bukti transfer, kemudian nanti dikonfirmasi sama panitia. Kemudian setelah hari hanya mereka akan masuk ke gate, kita akan sediakan karena pesertanya ini karena calon pengunjung tiketnya ini ribuan gitu ya, maka kita akan membuat 5 gate pintu masuk gitu ya. Pintu 1, 2, 3. Nah, parkirnya itu di sini, di sini, di sini. Coba teman-teman gitu. Nanti parkirnya gate yang pertama masuknya dari gerbang PKN Stan. Gate yang kedua masuknya dari Kalimongso. Yang ketiga itu masuknya dari Ceger gitu. Nah,
dibagi lagi pintu ceger tuh nanti ada 2, yang ke kanan, yang ke kiri. Pakai omongan itu dengan Rio menjelaskan pakai bagan, itu enakan mana? Pakai bagan, Bu. Bagan, Bu. Enakan Bagan, pakai Bu. bagan supaya lebih jelas. Pada saat persiapan atau perancangan sebuah proses bisnis, itu akan sangat membantu ketika perancangan. Kenapa? Nanti anggota panitia yang lain bilang gitu, Rio kayaknya kalau di situ nggak efektif deh, bakalan ada bottleneck deh, bakalan ada ini deh, kenapa gitu. Kita bisa lihat. Terus kayaknya alurnya itu juga kepanjangan deh, kayaknya nggak perlu dia konfirmasi ulang. Kan kita bisa bikin sistem otomatis kalau udah transfer itu ke pop up sendiri di sistem kita, misalnya seperti itu. Terus, nah itu bisa bisa pada saat perancangan lebih tergambar jelas. Mana proses yang efektif, efisien, mana yang tidak gitu ya. Mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak, itu lebih ke gambar gitu dan kita lebih jelas. Terus yang kedua, seandainya gitu ya pabrik itu sudah berjalan gitu, acara sudah berjalan itu juga bisa ketika terjadi misalnya terjadi terjadi antrian panjang banget, itu cepat bisa mengeksekusi dengan lihat gambar, oh kayaknya yang di sini nih bisa pindah ke sini deh gitu. Kita bisa monitor ya, kita bisa monitor. Bisa langsung diambil mitigasi masalahnya karena kita udah punya helikopter view, udah punya rancang desainnya seperti apa. Terus kemudian pada saat mengevaluasi acaranya sudah selesai, itu pun lebih mudah gitu ya. Tadi kenapa kita tadi pintu yang sini kosong banget, pintu yang sana kok ngebludak banget gitu. Itu sebabnya apa ya? Oh iya ya pantesan dia jauh dari tempat parkir dan mesti muter dulu kalau masuk situ. Karena kelihatan mana tempat parkir, mana apa kelihatan gitu ya kalau pakai alur gitu ya. Terus sama kayak data itu juga gitu ya. Pokoknya semuanya sama seperti itu. Sehingga lebih bisa dievaluasi dan dianalisis gitu ya. Baik termasuk alur pekerjaan maupun alur datanya. Datanya itu ya maksudnya sama ya kayak misalnya data itu kan informasi. Kalau kita belanja di Shopee atau Tokopedia, kita bisa ngecek tracing. Data barang kita sampai di mana itu kelihatan ke tracing. Apakah kita baru setelah check out kita baru kan nanti baru diproses, proses nanti baru dikirim. Kirim pun kelihatan tuh detailnya sampai baru di pick up sama Gojeknya atau baru dikirim ke ekspedisi. Gitu ya. Nanti tuh kelihatan sampai bahkan sampai kerinciannya pun kelihatan. Ini ada di pool mana itu kelihatan bisa di-tracking. Gitu ya. Terus pembayaran udah sampai mana, udah dibayar atau belum, itu kelihatan semua gitu ya. Alur data juga nanti kalau kalian ke kantor gitu ya. Kalau kalian yang gampang gini deh, UTS. Ketika kalian submit itu kan nanti teman-teman UTS itu kan submit dokumen lembar jawaban LJU. Nanti itu kan di-pull dulu di BAK. BAK nanti ada bagian khusus yang memverifikasi ya apakah telat penyampaiannya atau tidak gitu. Nanti dari situ alur dokumen LJU kalian itu teman-teman dikirim lagi. Oh, yang D3 pajak nanti PIC-nya siapa, yang D3 penilai itu siapa, yang D4 itu siapa. Ada lagi gitu ya. Nanti yang D3 pajak itu ada lagi ke dosen siapa. Nanti memastikan apakah dosen sudah menerima gitu kan ya. Itu kan alur dokumen teman-teman itu perlu dibuatkan flow-nya. Mana yang paling efektif ngejaga jangan sampai ada yang lembar jawaban ujian yang tidak terkirim gitu. Nah itu bayangin kalau nggak ada pada saat perencanaan itu nggak ada, bakalan susah banget untuk di tracing gitu ya ketika ada masalah gitu. Nah ini dia, one picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar itu gitu dengan bahasa gambar itu menggambarkan ribuan kata-kata. Lebih mudah membaca bahasa gambar dibandingkan kita ngemeng dengan banyak kata gitu. Ngomong dengan banyak kata itu lebih susah untuk dicerna. Lebih mudah dengan bahasa gambar. Nah, ini definisinya silakan aja teman-teman baca ya gitu. Nah, ini kegunaannya. Ya tadi sudah kita bahas gitu ya. Gunanya itu apa? Increase productivity. Ya, karena kan ketahuan dari mana yang efektif, mana yang tidak gitu ya. Lebih inilah proses berjalan lebih proses-proses yang nggak penting bisa di skip karena ketahuan dari awal pada saat perancangan sehingga produktivitas bisa meningkat. Nah, sekarang untuk menggambarkan itu, lambangnya itu harus seragam. Karena kalau lambangnya nggak seragam, nanti ada perusahaan ini menggambarkan proses pakai segitiga. Nanti perusahaan lain pakai tanda bintang. Nanti gini ya, jadi nggak bisa dianalisis gitu loh. Nggak bisa dianalisis secara umum. Tidak bisa diperbandingkan dan dipelajari secara umum. Nanti ketika mempelajari DFD-nya Astra gitu ya, Toyota gitu, Astra Company beda dengan Unilever, beda dengan apa.
Jadi secara keilmuan dan ilmiah serta analisis perusahaan itu akan sulit, sehingga berlaku aturan baku terkait masalah simbol. Kalau masalah alurnya itu benar-benar tergantung dari proses bisnis masing-masing perusahaan. Kalau kontennya ya. Nah, ini simbol-simbol yang secara umum digunakan itu adalah kotak. Kotak itu menunjukkan entitas atau entiti atau aktornya. Orangnya atau si perusahaannya atau departemennya, misalnya departemen divisi produksi, divisi marketing, divisi packaging, divisi distribusi, divisi keuangan. Nah, itu entitasnya dilambangkan dengan si kotak ini. Kemudian aliran data digambarkan dengan garis lurus atau garis melengkung. Untuk proses ada yang menggambarkan ini menurut mazhabnya, teorinya DeMarco, dia memilih untuk memakai lingkaran. Tapi Jane menggunakan yang kotak ini. Pakai yang mana Bu kita? Pakai yang ini atau pakai yang ini, lingkaran ataupun kotak sama aja, mana aja boleh. Tapi untuk keseragaman kita nanti pada saat ujian kita pakai yang lingkaran aja ya. Terus kemudian untuk data store atau penyimpanan data itu pakai yang ini ya. Kita konsisten pakai yang ini ya. Ini si Jane and Serson pakai yang ini sama aja gitu ya. Nah, teman-teman ini proses ya, ini proses nanti kita lihat ya latihannya seperti apa. Nah, ini teman-teman simbolnya untuk proses entity pakai yang ini garis melengkung, garis lurus. Nah ya kita mau pakai yang sebenarnya mau pakai versi simbol versi si Jane atau DeMarco itu sama aja. Tapi kita sepakat ya pakai yang ini. Oke. Nah, ada 3 macam tipe DFD. Tipe DFD itu ada 3 macam, konteks diagram, ada logical data flow, dan ada physical data flow diagram lokal. Apa sih bedanya? Kalau konteks diagram itu adalah cash flow, data flow yang menggambarkan helikopter view yang paling atas, globalnya, induknya. Itu sering dibilang dengan level 0. Jadi zoom ya, apa deh namanya teman-teman? Kayak misalnya gini. Saya kasih contoh ya, langsung aja. Ini level 0 ya, ini level 0. Nanti kalau di zoom lagi ada level 1, di zoom lagi ada level 2-nya. Ini persis banget kalau bikin arus dokumen atau data flow ini. Teman-teman bayangin deh, ini saya langsung ke contoh aja ya, biar teman-teman punya gambaran. Nih, nanti akan buat seperti ini. Saya kasih contoh di sini. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Gini. Sebentar, saya lihat dulu. Teman-teman, sorry nih. Kedengeran nggak sih suara saya di sini agak berisik karena saya memang ajarnya lagi nggak di rumah. Suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Bu. Dengan Terdengar ya, jelas. nggak keganggu ya, maaf ya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Oke, bisa di sini. Misalnya ada Mbak Maria. Mbak Maria monitor. Iya, Bu. Ya, misalnya nih Mbak Maria mau bikin Kopma, Koperasi Mahasiswa PKN STAN gitu kan ya. Ini contoh ya, sistem informasi alur data gitu. Terus kan biasanya kalau di kampus-kampus itu kan suka ada koperasinya yang jual stiker tentang logo kampus, yang jual jaket, kaos, payung, ada food court-nya juga gitu ya. Nah, bikin Kopma gitu. Nah, di situ pastikan pencatatannya kalau hari gini masih pakai manual, penjualan, pembelian masih pakai buku tulis kan kayak aneh gitu ya.
pasti kita butuh sistem informasi kalau di kasir ya. Kalau kita ke Indomaret aja tuh udah nggak manual pencatatannya, udah pakai sistem informasi perdagangan, sistem informasi kasir di Indomaret itu kan pakai barcode gitu ya. Nah itu kalau kita ngelihatnya kalau kita mau beli susu ultra, kita mau beli mie instan itu kayaknya simpel aja ya. Kita tinggal ambil dari rak, taruh di kasir, di barcode, di scan gitu. Sesimpel itu gitu loh bagi kita yang sebagai sekedar usernya gitu pembeli. Tapi itu sistem di dalamnya itu luar biasa sangat kompleks gitu. Kenapa gitu? Karena ya dia kan harus bayangin dia harus input dulu data inventory. Indomaret yang sekecil itu kayaknya ruangannya cuma kayak satu ruangan itu. Itu menurut teman-teman item barangnya itu banyak ribet banget nggak? Banyak banget nggak? Banyak, Bu. Banyak. Susu ultra aja ada berapa rasa coba? Rio, tolong kasih poin yang jawab. 5, Bu. 5 apa aja Iqbal? Coba sebutin susu ultra. Saya baru tahu ada 5 rasa. Apa coba? Yang putih, yang cool cream, yang strawberry, yang coklat, terus yang karamel sama yang Emang ada karamel? Kamu jangan ngadi-ngadi deh. Ada, Bu. kamu kayak Keanu ya, ngadi-ngadi. Mana karamel? Saya cari ya. Saya sebelah saya ada, Alfa nih sekarang. Ada, Bu. Yang ada. Iya. Aduh, saya yang kudet dong. Aduh, sorry Iqbal. Kamu dapat poin 2 deh. Saya baru tahu ada karamel. Coklat kali, bukan karamel. Ada lagi, Bu, coklat. Bener ya. Nanti habis ini sebelah saya lagi ada Alfa nih. Gitu saya cari. Ntar kalau nggak ada Iqbal harus kirim karamel ultra ya. Nah, oke, ada 5. Nah itu bayangin, cuma susu ultra aja ada 5 teman-teman. Terus udah gitu apa? Beng-beng juga ada ukuran, kan ada yang satuan, ada yang dus gitu ya. Bukan, ada yang ukurannya juga kan ya, beng-beng juga gitu. Bayangin, mie instan ada berapa merek dan setiap mereknya itu ada goreng juga macam-macam, itu banyak banget. Itu kan mesti input. Bayangin itu ya. Nah, kembali lagi ke Mbak Maria tadi mau bikin sistem informasi gitu. Nggak mungkin. Terus Mbak Maria kan pasti, aduh kita nggak mungkin deh ngumpulin teman-teman nih kelas 507, ayo dong jadi anggota gitu. Menentukan dulu gitu ya. Ini siapa aja yang terlibat gitu. Aktor yang terlibat siapa aja? Oh, ketua dan para pengurus. Tentuin dulu siapa yang bakal terlibat di sini kan di kegiatan koperasi ini. Oh, ketua dan pengurus. Terus harus ada yang supply barang dong, supplier. Terus ini kan harus ada stok-stok barang, bagian gudang harus ada. Nah, ini anggota siapa yang belanja gitu ya. Berarti 4 aja. Terus nanti misalnya Iqbal tanya gitu, Maria, boleh nggak masyarakat umum, orang-orang umum beli di koperasi kita? Aduh jangan dulu deh, nanti ribet pencatatannya, kita kan harus bagi hasil ke anggota. Ini kan kita baru mau berdiri. Kita lihat dulu deh 6 bulan ke depan, kalau kita udah ajak sistemnya, baru boleh deh kita buka apa deh namanya peluang masyarakat umum bisa belanja di koperasi kita. Nah, berarti kalau memang seperti itu cukup 4 entity ini yang berperan atau aktor dibilangnya 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi kalau nanti sudah 6 bulan kira-kira sudah maju koperasinya sudah stabil sistemnya, ya ditambah 1 aktor lagi masyarakat umum, customer umum. Ada lagi nih 1 lagi di sini dibikin gitu kan ya. Nah, tapi untuk sementara ini dulu. Terus nanti nih Maria nih, Mbak Maria ngobrol nih ke teman-teman, guys kita butuh nih apa namanya aplikasi untuk nyatet keuangan, order keluar barang masuk sistem koperasi kita, nggak mungkin lah manual gitu. Ada nggak yang punya teman anak IT kuliah? Nah terus Mbak Karina bilang, Mbak Karina monitor. Halo Mbak Karina. Halo. Mbak Karina? Mbak Karina monitor? Halo. Tolong colekin Mbak Karina dong. Yang nyolekin dapat poin, yang nyolekin. Halo Karina. Aja Bu kayaknya. Kenapa? Kayaknya. Nah lo, jangan-jangan ketiduran. Pokoknya yang berhasil membawa Mbak Karina ke Zoom dikasih poin. Nah, lapor ya sama Rio. Gitu. Halo Mbak Iya Karina. Bu, maaf Bu. Tadi tiba-tiba audio laptop saya agak gangguan. Oke, thank you Mbak Karina. Siapa tadi Mbak Karina dicolek siapa? Berhasil siapa tuh yang?
Lapor biar Banyak dapat Bu poin. yang manggil. Oh, banyak yang manggil. Ya udah, pada dapat poin semua tuh yang tadi yang manggil ya. Jujur kacang hijau lapor sama Rio ya. Oke, ya Mbak Karina terus bilang gitu, aku punya teman gitu ya. Aku punya teman SMA aku sekarang dia di IT UGM gitu kan ya. Dia di IT-nya UGM, teknik informatika UGM. Karena aku minta tolong dia jago tuh bikin coding, developer, bikin aplikasi program. Aku minta tolong dia ya gitu ya. Namanya Budi gitu misalnya. Bud, nah terus Mbak Karina, ya udah deh kamu tolong ya hubungin teman kamu tuh Budi gitu. Udah Mbak Karina telepon ke Budi, Bud tolong dong buatin bla 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 gitu. Apa nama sistemnya gitu? Sistem informasi koperasi, PKN STAN itu aja. Oke, dah. Terus pasti yang ditanya Budi berikutnya apa? Bisa nebak nggak? Tulis deh di WA grup. Terus di WA grup kira-kira Budi kan nanya nih, oke Karina aku bikinin, kira-kira mau fitur apa aja? Pasti kan yang ditanya akan ada fitur apa aja. Ya kan, sistemnya kan pasti yang kemudian ketika ditanya fitur apa aja. Oke, silakan tulis di WA grup. Apa sih 10 orang pertama poin? Sistem informasi koperasi. Oke, ada apa aja sih 10 orang pertama poin? Oke, fitur harga barang, fitur pencatatan Oke, good. Oke. Oke, very good. Yang teman-teman bilang fitur ini adalah proses bisnis. Proses bisnis apa sih yang ada ya? Jadi kalau pakai bahasa aplikasi, nama bendanya itu fitur. Tapi itulah proses bisnis. Fitur itulah menggambarkan proses bisnisnya, gitu kan ya? Nah, very good ya. Thank you guys gitu. Jadi gini, inilah alur data. Alur datanya makanya dibilang DFD. Sistem Informasi Koperasi. Ini teman-teman, inilah yang dibilang diagram konteks. Level 0, paling atas. Teman-teman, tolong gambarin. Kira-kira kalau cuma sampai level 0 ini sudah menggambarkan belum? Ada fitur penjualan yang teman-teman tulis, fitur manajemen keanggotaan, pembelian, rinciannya pergudangan. Udah kelihatan belum kalau cuma level 0 kayak begini? Udah kelihatan nggak? Secara keseluruhan. Kalau pas ke masyarakatnya tadi belum ada, Bu. Iya, tapi rinciannya si Budi tadi yang mau bikin itu kan harus buat bahasa coding. Kalau cuman begini aja, kira-kira udah cukup nggak? Belum cukup, Bu. Belum cukup, mesti didetailkan. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada alur data apa aja di level 0. Level 0 itu level paling atas ya, teman-teman. Nah, di sini ada kartu anggota, data anggota. Terus teman-teman lihat ini ada data penjualan. Maksudnya apa? Anggota ya. Anggota itu artinya mahasiswa PKN STAN sebagai anggota yang belanja di warung, di koperasi ini. Data penjualan misalnya beli jaket, beli kaos, beli stiker ya. Nah, kan masuk nih input datanya. Oke, belanja habis 200.000 misalnya. Nanti mahasiswa pada belanja kecatat di sini. Nah, ini harus kirim ke ketua dan pengurus laporan penjualan. Ini nanti laporan data anggota yang kan ada yang mendaftar ya jadi anggota. Nanti kalau udah daftar jadi anggota dikasih kartu. Nanti ada laporan. Terus apa lagi? Gudang, stok barangnya. Ini nanti juga diproses di sistem ini. Nanti ada laporan persediaan barang. Begitu juga dengan belanja ke supplier. Harus ada laporan pembelian gitu ya, level 0. Tapi ini aja nggak cukup. Teman-teman persis deh. Contoh yang paling tepat untuk menganalogikan kenapa perlu di zoom di itu adalah misalnya di sini deh. Saya mau siapa nih ya? Hilman, adakah Ya, Hilman? hadir, Bu. Ya, Hilman, kamu aslinya mana? Kamu tinggal di mana? Saya dari Sragen, Ibu. Sragen. Misalnya saya bilang sama Hilman, kamu ke kebun jeruk dong. Kebun jeruk. Pemakaman. Kamu tahu nggak? Nggak Oh, tahu. kebun. Saya cuman bilang kebun jeruk itu ada di Jakarta, gitu ya. Terus? Pemakaman bukan, Bu? Bukan. Itu mah jeruk purut. Kebun jeruk itu nama daerah.
gitu ya, nama daerah di sebuah Jakarta Barat. Nah, kamu kan pasti googling dulu kan, Kebon Jeruk Jakarta gitu kan? Iya betul, Bu. Gitu, Kebon Jeruk Jakarta. Terus kamu pasti buka map dong. Oke, kamu naik kereta sampai di Jakarta. Pasti ketika kamu mau ke sana gitu, kamu kan buka map dulu ya. Mapnya Iya, pasti betul. keluar dulu paling atas apa? DKI Jakarta, gitu kan? Apakah dengan baru map DKI Jakarta kamu udah bisa ketemu alamatnya? Belum, Bu. Masih terlalu Belum. luas. Kamu mesti zoom lagi. Itu DKI Jakarta itu masih level 0. Harus di zoom lagi. Di zoom lagi ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Apakah udah ketemu alamatnya? Belum, Bu. Masih Belum, harus itu baru level zoom 0, lagi. di bawahnya tuh level 1. Mesti diklik lagi. Itu ada di Kebon Jeruk, ada di Jakarta Barat. Kamu mesti klik yang Jakarta Barat. Apakah udah ketemu? Belum, kamu mesti klik Belum. lagi, itu level 2. Itu artinya semakin di zoom. Sistem juga seperti ini. Nah, kita lihat sistem yang teman-teman sampaikan tuh udah ada. Sistem informasi koperasi, oke. Tadi Budi tanya fiturnya apa aja, rinciannya apa aja. Klik seperti ini level 1-nya. Yang level 0 tadi diturunin, dirinciin lagi. Oh, ternyata teman-teman sepakat, Budi bikinin ya fiturnya itu ada proses pendaftaran anggota. Ternyata terdiri dari 4 proses. Pendaftaran anggota, proses pembelian, proses penjualan, sama proses cetak laporan persediaan. Siapakah yang terlibat di proses pendaftaran anggota? Aktornya siapa aja? Oh, yang terlibat adalah si anggota sama si ketua. Kita lihat deh. Coba, supplier ada nggak lingkaran si proses pendaftaran anggota ini, ada nggak yang terhubung sama supplier? Ada nggak garis yang terhubung sama supplier? Nggak. Nggak ada emang, karena supplier nggak mau tahu lah dia apa urusannya gue ngurusin anggota gitu kan ya, nggak ada gitu. Jadi dia fokusnya ke siapa yang terlibat di proses ini, anggota dan ketua gitu. Oh, terus ada itu ya, terus kemudian proses pembelian, siapa aja kah yang terlibat di proses pembelian gitu ya. Kita lihat, oh ternyata ada 3 pihak, 3 aktor atau 3 entity yang terlibat. Ada ketua, ada gudang, ada supplier gitu kan ya. Nah, coba kita lihat di proses yang kedua, anggota ikut-ikutan nggak? Ada nggak garis yang menuju ke anggota? Tidak, Bu. Nggak ada. Kenapa sih nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena anggota kan hanya menikmati. Karena anggota kan belanja aja kan. Masa anggota suruh kulakan? Kan enggak. Jadi enggak ada gitu. Tapi kalau proses penjualan siapa yang terlibat? Anggota tadi. Anggota, terus? Ketua sama bagian gudang ya? Iya. Iya, supplier ikut-ikutan enggak? Tidak. Ya, Cuman supplier kasih barang aja. Supplier gak melu-melu. Supplier mah cuma ngedrop barang, ngejual barang. Masalah penjualannya koperasi ke anggota ya itu ya nggak ikut-ikutan gitu ya. Nah, terus proses cetak laporan ini juga ya. Nah, ini mesti dirinci. Nah, ini dokumen-dokumennya nih. Transaksi ini beli ya, dokumennya disimpan. Ini alur dokumennya. Jadi teman-teman tahu oh stok barang. Kalau ada peta seperti ini kita jadi tahu. Misalnya direktur stand tuh tiba-tiba inspeksi, coba ada mahasiswa, saya pengen tahu gimana kalian progresnya mengurus. Saya pengen tahu dong stok barangnya di mana. Teman-teman kalau nggak ada peta ini gelagepan. Aduh, di mana ya? Kemana ya? Alurnya gimana ya? Terus ini ada di mana? Nah, coba tapi kalau ada ini kan enak ngelihatnya, alurnya rapih gitu loh. Jadi nggak main tunjuk-tunjukkan tugas gitu. Dan apa teman-teman keuntungan dengan didetailkan seperti ini, kita jadi tahu berapa sih resources sumber daya manusia yang harus terlibat di dalamnya. Kita jadi tahu, oh berarti kita harus cari orang nih untuk yang ngurusin gudang. Oh kita berarti harus cari orang nih, siapa yang berurusan sama supplier, koordinator berurusan sama supplier. Kita jadi tahu siapa sih yang harus berurusan sama controlling penjualan, yang jaga kasir, kita jadi tahu gitu ya. Dan rapih gitu, ada pembagian job desk yang jelas. Kalau seperti ini kita jadi tahu oh pekerjaannya apa aja, list to do-nya apa aja, kita harus tahu. Oh berarti harus ada struk angsuran, oh berarti ini simpan pinjam ya, oh berarti kita boleh ngutang, maksudnya boleh cicil mungkin gitu ya. Harga jaketnya keren bagus tapi harganya 250.000, tapi keren sih emang, bisa dipakai long life gitu ya. Nah, tapi uang 250.000 kan berat. Kalau harus beli tunai, boleh kok bayar 2 kali, 3 kali. Oh, boleh diangsur gitu ya. Atau boleh 6 kali bayar, atau 5 kali bayar, boleh angsuran. Atau mungkin ada simpan pinjam juga untuk mengantisipasi yang terlambat terima kiriman uang bulanan dari orang tua gitu ya, boleh gitu. Oh iya dah. Nah, mungkin seperti itu ya peruntukannya apa gitu. Nah, ini tergantung. Masalah konten bisa jadi, Bu In, apakah sama
ini sistem informasi koperasi mahasiswa swasta dengan sistem informasi koperasi mahasiswa UGM, UI, Airlangga. Secara umum bisa jadi sama, tapi detailnya pasti beda karena bisa jadi masing-masing koperasi itu punya keunikannya sendiri gitu kan ya. Mungkin punya jasa layanannya sendiri gitu kan ya. Mungkin kalau di Septan baru jual beli aja seperti ini barang-barang. Bisa jadi di kampus lain itu ada jasa travel, pengurusan tiketing. Bisa gitu loh. Jadi nanti aktornya ada khusus untuk jasa tiketing gitu ya. Misalnya dibikin nih aktor satu lagi, agen travel bureau. Ya, agen travel yang bekerja sama dengan kampus, ada satu lagi ada. Nanti berarti ada proses bisnis pemesanan tiket. Kenapa? Karena yang kuliah di Yogyakarta itu anak UGM itu banyak dari daerah-daerah lain gitu loh. Jadi UGM itu jadi memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya kalau mau mudik atau mau liburan nggak usah repot-repot cari tiket, cukup bisa ke koperasi mahasiswanya pesan tiket gitu kan ya. Nah kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jadi tergantung, enggak harga mati ya, harus seperti ini, benar-benar kasuistis masing-masing proses bisnis dari entitas bisnis tersebut gitu, bisa berbeda. Tapi kalau penggunaan logo-logonya, pakem-pakemnya, buat alurnya, itu harus ada standarisasi ya. Artinya nggak boleh tuh ntar UGM bikin harus dokumen DFD-nya prosesnya bukan lingkaran, tapi kayaknya enakan segitiga ya, iya segitiga atau bintang deh, bintang biar bercahaya gitu. Udah kita pakai bintang, kita bikin sini, nggak boleh ya. Artinya ada standar ilmiahnya yang berlaku umum gitu ya. Nah, harus seperti ini. Nah, ini level 1. Ini masih bisa dirinci nggak? Ya ini harus dirinci lagi. Gimana? Kita lihat ya, ada level 2-nya. Misalnya ini nih, kita mau rinci yang proses daftar anggota. Nah, angka di depan itu menunjukkan sumber dari rincian dari level atasnya. Ini level 1, level 1, level 1 ya, dirinci lagi. Input data anggota, cetak kartu anggota, terus cetak laporan anggota. Nah, ini ya. Ini jadi di sini ya dirinci lagi, ada data anggota, alurnya gitu ya, ntar disimpan, ini ketua, cetak, kan ada aktivitas cetak. Kalau di sini kan cetak kartu anggota, cetak laporan anggota, kan kalau di atas nggak ada menu cetak. Itu kan ya, padahal kan kartu anggota harus dicetak. Ini dirinci lagi di level 2. Masih bisa nggak Buin? Bisa terus aja gitu loh. Kalau masih belum terlalu sampai mentok deh, sampai nggak ada, udah ada lagi level di bawahnya. Nah ini contoh level 3-nya khusus untuk gudang gitu ya, dirinci lagi gitu ya. Ini level 3-nya untuk proses pembayaran. Sampai kapan Bu? Sampai berapa level? Tiap-tiap perusahaan itu beda-beda. Sampai dia udah mentok lagi nggak bisa dirinci lagi. Kalau kayak pabrik Toyota itu bisa jadi tuh ya, pabrik mobil bisa jadi leveling DFD-nya itu sampai 15 ke bawah. Sangat mungkin rinci gitu kan ya. Nah, ini namanya multiple leveling ya, di seperti ini gitu. Nanti teman-teman silakan baca ya. Kita kembali lagi ke atas. Nah, jadi teman-teman paham nih yang sekarang dimaksud konteks diagram. Konteks diagram itu tadi yang secara umum helikopter view, proses yang secara umum, namanya level 0. Dan itu bisa dilevelingkan, bisa dirincikan. Nah, tapi ada yang sederhana namanya logical dan physical data flow diagram. Ini yang secara umum. Nih, apa sih bedanya logical sama physical diagram? Kalau yang logical, ini yang di atas, itu menceritakan apa prosesnya, gitu ya. Ditulis apa sih prosesnya, gitu. Kalau yang physical, bagaimana proses itu dikerjakan, bagaimana proses itu dijalankan, itu physical, gitu ya. Nih, kita ambil contoh ya. Kayak misalnya ini nih, logical. Ini user atau konsumen, gitu ya. Product to purchase, produk yang dibeli. Oke, ketika sudah memberitahu produk apa yang dibeli, mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya adalah misalnya teman-teman ke Indomaret, aku mau beli susu ultra yang karamel tadi gitu ya. Oke, ini kan harus di-identify itemnya. Maksudnya identifikasi barangnya. Oh ya udah, dia beli susu. Ini logical itu cuman menceritakan nama prosesnya, identify item. Tapi coba lihat, kalau physical item, dia harus menceritakan bagaimana proses itu dijalankan. Cara mengidentify gimana? Pass items over scanner atau manual. Pass item itu maksudnya apa? Itu tadi susu ultranya itu di barcode dulu melalui mesin scanner, di scanner dulu. Oh, caranya seperti itu ya. Ini kan item ID, ketahuan nih ID-nya, kodenya, barcode-nya berapa. Baru kalau udah kan diklik ketahuan kan susu ultranya harganya misalnya 4.550. Nah, kan look up prices. Lihat harganya.
Kalau ini kan look up code and price in file. Oh, caranya lihat adalah di filenya. Ini kalau manual. Kalau manual lihatnya di file gitu. Kalau komputer kan udah muncul di layarnya. Pokoknya intinya kalau logical itu nama prosesnya apa, kalau ini how to-nya, bagaimana dijalankan. Ini tulisan yang biru di kanan ini nih, tulisan putih yang ada di background biru, keterangannya itu adalah sama dengan yang saya jelaskan ini ya. Penjelasan ini, tapi kalau teman-teman nanti mau baca lagi silakan ya. Ini saya ringkaskan dari penjelasan di sini. Oke ya. Nah ini ya teman-teman ya, DeMarco, ini kita lihat tentang prices. Ini cuma logo-logonya aja yang beda. Ini lingkaran, ini product design, ini ya calculate price nih ya teman-teman ya. Dah. Nah ini konteks diagram. Nah ini teman-teman konteks diagram secara umum. Ini level 0. Order processing item, manufacturing department. Ini menggambarkan keseluruhannya. Bagaimana cara memproses sebuah order gitu ya. Sistemnya gimana. Customer sama pabrikasi gitu ya. Departemen yang memproduksi. Ini konteks diagram. Terus gimana sih kalau logical DFD-nya? Logical DFD-nya seperti ini. Lingkaran, product design, create quotation. Nanti kan nama prosesnya ya. Calculate price. Nama prosesnya. Terus kalau versi physicalnya gimana? Ini didetailkan caranya seperti apa. Nah, hal yang sama dijelaskan dengan cara yang berbeda gitu loh. Intinya mah sama gitu ya. Tentang pesan barang gimana, sama-sama customer, sama-sama manufacturing. Kalau dijelaskan pakai physical DFD, caranya begini. Kalau logical DFD, caranya seperti itu. Win, kenapa sih dibeda-bedakan? Iya, karena tergantung usernya siapa, pembuat user atas DFD ini siapa. Misalnya salah satu contohnya, kenapa sih Bu dibeda-bedakan gitu? Nah sekarang gini, kita salah satu aja kegunaannya kenapa mesti dibedakan. Karena tergantung peruntukannya. Sekarang saya tanya, misalnya ini Tesla, bukan Toyota lah ya, Tesla, Elon Musk. Kalau middle up management pengen tahu, oke, gimana sih engineering proses bisnis produk kita, kira-kira selevel Elon Musk, CEO-nya, perlu tahu nggak sampai kerinci banget prosesnya? Perlu tahu nggak? Halo? Gimana Bu tanya? Perlu nggak Elon Musk itu tahu? Misalnya nih, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bu, kenapa perlu dibedakan? DFD itu ada konteks diagram, ada logical, ada physical. Nah, ini karena apa? Tergantung siapa usernya. Misalnya usernya itu adalah CEO-nya. Perlu tahu nggak dia sampai serinci banget nama aktivitasnya apa? Perlu nggak? Iya. Perlu, Bu. CEO-nya perlu? Enggak. Tidak, Bu. Jalan Nggak perlu. Dia hanya perlu secara umum aja karena tugas dia adalah menetapkan strategi yang strategi globalnya dia seperti apa. Tapi kalau bagian orang pabrik yang supervisornya perlu yang rinci banget nggak? Iya perlu. Perlu yang rinci banget gitu kan ya. Sama seperti misalnya gini, teman-teman panitia pentas seni. Terus kan mau ngundang ribuan orang, itu kan pasti harus izin direktur nggak? Iya. Harus izin direktur. Wajib. Terus nanti ketua panitianya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan perwakilan panitia yang lain tuh ngadep Bapak Direktur. Terus kira-kira Pak Direktur perlu dikasih tahu sangat rincinya nggak? Parkir di mana, tugas parkir di mana, alurnya. Perlu dipresentasikan serinci itu nggak? Nggak, gambaran Enggak, Bu. Intinya aja, Bu. Ya, nanti naruh meja konsumsinya di mana, siapa yang bagian nyobek kertas tiketnya. Caranya perlu nggak sampai serinci itu? Enggak, cuman gambar aja caranya gimana gitu aja. Yes, betul. Tapi kawan-kawan Bapak Ibu dari BKU, dari Keamanan Kampus, Pak Wadir Budi Waluyo gitu ya. Para dosen yang bertugas untuk sebagai panitia perlu rinci nggak? Iya. Perlu rinci nggak? Bagian keamanan perlu rinci nggak? Perlu, Bu, biar tahu ntar prosesnya gimana. Perlu rinci ya. Jadi tergantung. Jadi kalau Pak Direktur mah cukup dibuatin diagram yang seperti ini. Nanti kalau beliau minta rinci, ya dirinci di level 1. Ini Pak rinciannya gitu.
menganalisisnya, mungkin suatu saat beliau berkenan, udah saya bantu cek deh, Boy, ya. Nanti ada rinciannya, level 1-nya, level 2-nya, level 3-nya. Tapi kalau selevel CEO gitu, middle up management nggak perlu yang sangat rinci gitu ya. Kebayang ya? Sekarang udah lebih kebayang DFD ini seperti apa? Sudah lebih punya gambaran? Halo? Sudah, Bu. Sudah punya gambaran? Oke. Kalau sudah, Saya belum. kenapa? Jul Saya mau tanya? Ya, Bu, Ya boleh, silakan Jul. yang kata-kata di dalam garis 2 itu apa maksudnya, Bu? Yang ini, Bu, yang D1 ERP sales modul. Oh iya, coba sekarang bantu saya, siapa yang mau jawab ERP itu apa sih? Good question. ERP itu apa sih? D3, Bu. Saya nggak tahu. ERP itu apa sih? Ayo. Silahkan. Izin, Bu. Yes. ERP itu Enterprise Resource Planning, Bu. Oke, very good, very good. Teman-teman, kalau kayak begini mah gampang ya. Kalau mau cari tahu apa, itu tinggal lihat di Google ya. Enterprise Resources Planning itu apa coba? Izin, Bu. Nah, itu tuh silakan buka di googling di internet boleh. Itu tuh model Enterprise Resources Planning. Itu sistem informasi gitu ya, sebuah model sistem informasi IT itu untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Contoh gampangnya aja deh, dulu waktu saya kuliah di STAN, masuk itu semua masih serba manual, teman-teman. Masih pakai ketik, masih pakai mesin ketik yang ngapusnya aja pakai tip X. Sedih banget ya. Mesin ketik, boro-boro kalau sekarang dulu delete itu nggak ada gitu. Nggak ada komputer, masih pakai mesin ketik manual banget. Nah, kemudian dunia teknologi berkembang, akhirnya ada internet, semua akhirnya terkoneksikan. Jadi tuh dulu daftar mahasiswa, nama masuk sama pembayaran kan kita harus bayar kayak apa sih tes ya, tes masuk, terus ada uang jaket, itu terpisah sama bagian keuangan. Nah, berkembangnya dengan waktu itu ada sistem berkembangnya teknologi ya, internet, sistem memadukan antara pendaftaran dengan menu keuangan pembayaran. Gitu kan ya. Jadi apakah mahasiswa sudah daftar ulang, menu daftar ulang, itu ERP itu menu yang mengkomputerize sistem informasi dan menghubungkan antar proses satu dengan proses yang lainnya gitu ya. Nah, kalau ERP sales modul berarti antara fungsi sales penjualan itu yang terhubung apa aja? Fungsi pemesanan, transfer pembayaran, sama fungsi pengiriman barang ya kan? Untuk itu mengkoneksikan gitu loh. Customer order dulu, terus ada sales assistant itu yang suka kalau teman-teman beli di Tokopedia atau Shopee, teman-teman ngechat, sis kan kita tanya, sis atau kak masih ada nggak nih barangnya yang warna biru ada apa enggak gitu ya. Dia yang ngejawab, oh ada, ya udah deh saya mau ya yang warna biru. Dia terus akhirnya proses gitu ya. Nah ini kan antara pemesanan nanti paling si adminnya bilang silakan check out ya kak, berarti kan ada nanti ketika check out dia harus bayar, nanti ada fungsi pembayarannya. Nah ERP ini yang menghubungkan IT yang mengotomatisasi semuanya itu gitu ya. Jadi ngeling dia si pedagangnya akan menyiapkan barang, mengemas kan, kalau di Shopee itu dikemas gitu ya. Kalau udah ada notifikasi pembayaran. Kalau nggak ada notifikasi pembayaran ya nggak dikemas. Kalau teman-teman nggak check out ya nggak bakal kemas gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jol, apakah sudah bisa terjawab? Nggak bisa, Bu. Sudah bisa ya? Berarti kalau ujian nanti kayak gini soalnya, Bu ya? Kalau teman-teman nanti disuruh buat fisikal, berarti teman-teman menceritakan how to-nya. Nah, kalau di sini kan coba deh logika. Logika kan harus menceritakan prosesnya, calculate, price, product, design. Kalau di sini oke, memproduct design, oke, request product, tapi caranya gimana? Kalau di logika nggak dijelasin caranya. Tapi kalau pakai physical dijelasin caranya. Pakai ERP sales module. Artinya apa? Artinya pakai IT, sistem informasi terkait sales. Ya, tapi teman-teman nanti kalau ujian pakai bahasa Indonesia juga boleh. Menggunakan sistem informasi otomatis yang melingkan antara, boleh teman-teman. Pokoknya kata kuncinya adalah mendescribe prosesnya seperti apa.
Dan saya nggak akan salah, gini, enaknya kalian ujian proses bisnis itu tidak ada jawaban yang pasti. Maksudnya gini loh, kan kalau kalian pengantar akuntansi nama akunnya salah ya salah, di debit harusnya debit, pakai di kredit itu udah jelas salah gitu ya. Salah bikin jurnal ketukar debit kredit itu salah. Enaknya kalian belajar proses bisnis itu adalah area kreasi kalian tuh terbuka sangat luas. Menurut kalian prosesnya seperti ini, jadi bisa jadi mahasiswa A gitu ya, Joel sama Mbak Maria gitu ya, jawabannya beda, tapi dua-duanya benar, dua-duanya bisa dapat nilai A gitu loh. Kok jawabannya A beda? Ya karena dua-duanya benar sih gitu loh. Karena kan setiap perusahaan prosesnya bisa menggunakan tools yang berbeda-beda, masuk akal, dan di dunia nyata dua-duanya ada, dua-duanya itu benar. Yang paling penting adalah teman-teman makanya banyak berpikir kreatif, logik gitu ya, dan itu memang nyata gitu ya, real gitu, nggak mengada-ngada gitu. Kayak misalnya kecuali teman-teman gini ya, sistem penjualan dengan teknologi robot please deh gitu ya, itu yang lebih real aja, yang lebih membumi gitu loh. Di Indonesia tuh masih jarang yang pakai bisnis, kecuali yang teknologinya udah sangat tinggi, itu perusahaan juga jarang gitu loh. Bahkan selevel perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pun masih sedikit sekali yang pakai robot, tapi yang selama masih normal-normal aja silakan ditulis. Ya, boleh gitu ya. Teman-teman mendescribe. Pokoknya saya tahu konsepnya, teman-teman berarti ngerti substansi. Oh, berarti kalau pakai physical DFD itu harus menceritakan prosesnya seperti apa. Tergantung, nanti perhatikan ya soalnya gitu. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini. Kalau modeling on multiple level, itu yang udah tadi saya jelaskan, level 0, 1, 2. Level 0 itu apa, di sini level 1 itu apa, level 2. Pokoknya level 1 tuh rinciannya dari level 0. Level 1 dirinci lagi pakai level 2. Ada gampangnya mas seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman nanti malam gabut, mau tidur nggak bisa, mungkin butuh refreshing, silahkan baca ini deh, kali bisa tidur gitu ya. Saking pusingnya gitu ya, misal gitu. Ya, tapi penjelasannya kurang lebihnya seperti itu sama. Oke, silahkan. Sudah bisa terjawab, Joel? Ya, Bu. Sudah. Oke, thank you ya pertanyaannya, Poin. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, dengan Mbak Rizka ya. Silakan Mbak Rizka. Kan tadi ada level 0, level 1, level 2 kan, Bu. Nah, itu apakah mungkin, dan tiap perusahaan kan juga bisa berbeda kan, Bu, proses bisnisnya meskipun dalam industri yang sama. Nah, mungkin Kak, Bu, kalau misalnya ada satu perusahaan yang dia itu menganggap proses itu sebagai level 0, tapi ada perusahaan lain itu menganggap itu udah level 1 gitu, Bu. Mungkin banget, Mbak. Mungkin banget. Sangat mungkin. Jadi memang Mbak, betul banget. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda. Jadi perusahaan yang skalanya lebih besar, ini misalnya perusahaan A skalanya lebih besar daripada perusahaan B. Bisa jadi gitu lah. Bagi perusahaan B itu udah level 1, tapi bagi perusahaan B itu level 0. Tapi bagi perusahaan A yang skalanya lebih besar itu level 1. Karena dia sistem informasi utamanya itu banyak, Mbak. Gitu. Di situ banyak, itu bisa mungkin banget Mbak. Padahal misalnya sama-sama di industri food and beverage, gitu. Misalnya apa? Kita bandingkan Indofood dengan apa yang baru? Indofood dengan Fiesta. Nah, itu kan sama-sama di industri makanan ya, industri food gitu ya. Bagi Indofood bisa jadi dia level 1 karena dia udah masih punya level atasnya, level 0 itu yang lebih besar lagi, dirinci lagi, tapi bagi Fiesta itu udah level 1. Gitu. Itu bisa itu level 0 gitu. Itu bisa banget, Mbak. Sangat-sangat bisa banget. Gitu. Jadi tergantung skala industrinya gitu loh. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi sama ke atas bisa berbeda, ke bawah bisa berbeda. Misalnya gini, bagi industri A sama-sama industri kuliner gitu ya. Dia cuman 3 level ke bawah. Tapi bagi kuliner yang lain, dia punya 7 level ke bawah. Sama-sama warung Indomie, teman-teman waktu di Jurang Mangu ada punya Vilani nggak? Tahu Vilani nggak sih? Yang bakmi gitu. Nggak tahu ya, yang dekat Harmoni. Nggak tahu, lupa. Ya nggak tahu. Ya udah deh, gini aja deh. Tapi kalau beli nasi goreng pernah dong? Nasi goreng, mie ayam, nasi goreng, mie rebus tenda ya. Sama-sama nasi goreng, sama-sama mie goreng. Satunya yang tenda yang biasa kita beli, satunya bakmi GM. Kira-kira levelnya yang paling dalam yang mana? Yang lebih luas yang
GM mungkin ya kayak ada. Yang GM mungkin bisa 7 level ke bawah, 5 level ke bawah. Kalau yang warung tenda itu mungkin cuma 2 level udah selesai. Nah, bagi bakmi GM gitu, bagi bakmi GM mungkin sebuah gambaran proses bisnis itu adalah level 3-nya. Tapi bagi si yang tenda itu level 0 ya udah, orang dia cuman itu aja gitu loh, layanannya dia nggak jual minuman gitu loh. Terus dia nggak pakai supplier besar, dia cuman ke mana? Dia cuman ke pasar tok. Kalau ini sementara ada suppliernya macam-macam. Supplier aja bisa dirinci berkali-kali. Jadi bisa jadi sekelas bakmi GM karena dia cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin sistem informasi supplier itu adalah dia bikin level 0 sendiri. Gitu. Mungkin level 1 tuh ada lagi tuh, level 0 khusus supplier. Bisa seperti itu. Atau sih kurang lebihnya seperti itu. Bisa kebayang, Mbak? Kurang lebih? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya, thank you ya, gitu. Very good. Baik, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, kita langsung ke tugas. Masih, Bu. Izin, Bu. Oke, ya. Oke, ini saya stop share. Saya munculkan. Yuk kita on cam lagi. Oke ya, teman-teman. Jadi sekarang tugasnya adalah nomor absen ganjil, tolong buat DFD level yang teman-teman buat itu adalah yang wajib level 0 dan 1. Itu lengkap. Level 2-nya teman-teman salah satu prosesnya aja kayak tadi misalnya itu teman-teman bikin sampai level 2 ya, tapi yang level 2 itu tidak semua proses bisnis kalian rinci, hanya salah satu aja pilih. Kayak tadi itu misalnya level 2-nya hanya dibuat yang pembuatan kartu anggota, contoh yang tadi. Tapi level 0 sama level 1 dibuat lengkap. Terus udah gitu yang level 2-nya pilih salah satu di proses bisnis yang ada di level 1. Ya. Untuk nomor absen ganjil buat DFD perusahaan gitu ya. Perpustakaan, maaf. Kemudian kalau yang absen genap tolong buat DFD sama ya levelingnya tadi level 0 1 2 buat untuk penjualan toko online distro. Kalian anggap kalian jual kaos, jual jaket, gitu ya, jual topi, tapi jualannya di toko online. Nah, itu punya toko kalian sendiri. Kalian mau buat supaya rapih, manajemennya, sistemnya, kalian buat DFD-nya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Cara mengumpulkannya setelah masing-masing kalian mereview kerjaannya temennya. Jadi berpasangan. Nomor absen 1 nge-review. Nomor 1, 2 berpasangan. Absen 3 dan 4 berpasangan. Absen 5 dan 6 berpasangan. Absen 7, 8 berpasangan. Dan seterusnya sampai absen terakhir. Cara mereviewnya gimana? Absen 1 mereview pekerjaan absen 2. Absen 2 mereview pekerjaan absen 1. Mereviewnya gimana? Melihat. Misalnya absen 1 melihat kerjaan absen 2. Maaf nih bro. Kayaknya perlu ditambah deh satu proses bisnis lagi, ada yang kurang. Usul aku coba tambahin ini ya. Kalian diskusi, oh iya bener. Akhirnya teman-teman yang di absen 2 nambahin tuh atas usulan kawan di absen 1. Tambahin, tolong usulan yang ditampung tadi, kemudian kalian akomodir, tulis dengan tinta warna yang berbeda. Kalau kalian menulisnya tadi pakai pensil atau pakai tinta hitam, tolong masukan dari teman kita tadi ditulis pakai tinta biru atau tinta merah, terus dikasih tulisan masukan dari misalnya Ani absen 1 umpamanya gitu. Sama ya, yang absen 1 tadi menampung mengakomodir masukan dari absen 2. Jadi saling mereview. Kenapa? Karena bisa jadi kita pada saat kita membuat merancang sebuah DFD, bisa jadi kita ada yang miss, nggak kepikiran. Jadi kita direview sama teman kita yang lain. Nah, dan kita sekaligus belajar melihat mengidentifikasi sebuah DFD. Sama CEO juga begitu. Ketika dia seorang CEO itu pasti meminta tolong timnya atau staffnya untuk merancang. Nanti dia akan mereview mana yang kurang, mana yang enggak. Makanya teman-teman ada konsultan khusus DFD ini. Jadi di dunia profesional ada konsultan yang di-hire dan dibayar mahal untuk mereview sebuah DFD. Karena apa? Bisa jadi
supervisor, manajer operasional, CEO itu merancang sebuah DFD. Nah, mereka kenapa perlu konsultan? Karena konsultan ini sudah menghandle banyak sekali perusahaan otomotif misalnya. Jadi pengalamannya dia misalnya udah belasan tahun di banyak perusahaan otomotif. Sehingga ketika ada perusahaan otomotif baru itu muncul, perlu direview. Oh ini kurang Pak, ini saya belajar dari Toyota, saya belajar dari tim Astra, saya belajar dari timnya Hyundai, saya belajar dari timnya Mercedes. Itu belajar dari timnya BMW. Ini ada nih, harusnya ada proses ini supaya lebih efektif, efisien. Yang ini tidak perlu nih di skip karena akan wasting time di sini dan resource-nya terlalu banyak yang digunakan. Nah itu konsultan kerjaannya. Ada ya di dunia profesional konsultan proses bisnis itu dibayar mahal gitu ya. Nah, teman-teman belajar mereview, belajar perekam, memainkan intuisi, walaupun kita level sederhana ya, tapi kita sudah mulai menghidupkan. Nah, terus teman-teman, ini ya, saya buka share screen lagi ya. Terus teman-teman mungkin bertanya-tanya, Bu, apa hubungannya ya, Bu ya? Kita mahasiswa petugas calon petugas belajar harus belajar begini-beginian gitu. Teman-teman coba deh. Ketika nanti teman-teman jadi petugas pajak, kira-kira kalau kalian atau kita ya hanya memahami proses bisnisnya wajib pajak di level 0 aja, mana potensi pajak yang lebih bisa digali jika kalian hanya mengenal level 0 dengan kalian menguasai sampai ke level 2-nya bahkan level 3-nya. Potensi pajaknya lebih banyak digali mana? Kalau yang lebih spesifik, level 1, 2, 3 ke depannya. Teman-teman misalnya hanya tahu level 1. Sama ada petugas pajak lain menguasai sampai ke level 3 rincinya. Kira-kira yang punya data lebih banyak untuk penggalian potensi pajak yang mana? Pegawai. Yang menguasai level 3, Bu. Yes, potensi pajaknya dia tahu detail. Oh, karena coba bayangin, dia menguasai misalnya level 2, dia tahu ada cetak kartu anggota, dia tahu ada cetak lapor anggota. Di sini ya. Nah, ini level 0. Gitu ya. Cuman level 0 nggak ada, nggak kedetek nih cetak kartu, nggak ada. Soal cetak kartu, nggak ada nih sama sekali. Nah, teman-teman bayangin deh, jika cetak kartu itu adalah cetak kartu BPJS atau IKTP. Ada potensi pajak nggak di situ? Bayangin IKTP seluruh Indonesia. Ada vendornya, itu pasti ada PPN-nya, gede. Ada PPN-nya, berapa banyak nyetak kartu itu nilainya triliunan. Makanya ini jadi kasus di KPK. Gitu ya. Makanya ini sempat kartu IKTP itu hilang di pasaran gitu ya, kena di masyarakat. Sama orang bikin IKTP, saya sempat ngalamin soalnya ganti IKTP yang hilang itu bisa 5 bulan 6 bulan lebih gitu ya. Ada oknum yang mainin. Kenapa? Nah, kalau teman-teman tahu cetak kartu anggota ya, kalau kartu anggotanya koperasi mahasiswa itu sih nggak ada potensi pajaknya ya. Tapi bayangin jika perusahaan kartu anggota yang e-tol misalnya. Misalnya teman-teman nanti adalah akun representatif di KPP BUMN. Itu periksanya Bank Mandiri atau Bank BCA yang mengeluarkan e-tol. Yaitu cetak kartunya berapa juta unit coba. Nah kan cetak kartu ini banyak vendornya siapa, ada potensi PPN, tenaga kerjanya, ada potensi PPh 21, pakai jasa konsultan, jasa outsourcing, ada PPh 23, mesinnya juga pasti nggak sedikit. Nah, jadi ada jangan-jangan mesinnya impor, ada PPN impor, ada PPh 22 impor. Nah, gara-gara kayak begini aja tuh potensi pajak bisa banyak banget. Nah, makanya kenapa teman-teman perlu belajar DFD ini. Akhirnya kita harus tahu ketika belajar apa sih faedahnya saya belajar ini? Kalau kita tahu manfaatnya apa, kita belajar sebuah ilmu itu jauh lebih nyaman kita untuk belajar sebuah materi apapun itu ya, gitu ya. Nah, oke, baik teman-teman, silahkan mengerjakan tugasnya. Kita sampai pukul kita sampai jam berapa sih? 12.10 ya. Silahkan disubmit waktunya sampai 12.10. Teman-teman mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan kalau sudah disubmit di WA grup ya. Zoom-nya boleh kalau teman-teman kalau yang mau menghemat kuota mau di off-kan dulu juga boleh, diistirahatkan dulu nanti masuk lagi sebelum kita pamit gitu ya. Silahkan, yang penting sekarang teman-teman kerjakan dulu ya. Saya izin off cam ya. Silakan.
Saya kelas. Saya minta maaf jika ada salah atau hilaf. Kita saling mendoakan, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, diberikan kesehatan, kelapangan, kemudahan dalam sebagai urusan ya. Mudah-mudahan belajar kita jadi ilmu yang bermanfaat. Saling mendoakan, oke ya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan teman-teman, gitu ya. Masih ada pertanyaan mungkin terkait tugas yang bisa ditanyakan? Kita masih punya 1 menit terakhir. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi mungkin? Ada yang mau ditanyakan boleh? Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Oke. Kalau tidak ada, jadi tugas insya Allah akan kita review gitu ya. Teman-teman boleh ya mengambil referensi dari internet, dari Google atau dari manapun ya, boleh mengambil inspirasi dari sana. Insya Allah nanti di pekan kelima atau pekan depan kita akan sebelum masuk ke materi minggu kelima, kita akan review apa yang sudah teman-teman kerjakan ya. Kita akan review. Oke, silakan nanti tetap diposting ke WA Group. Oke, baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lanjut lagi, saya izin mohon pamit, mohon dimaafkan kalau ada salah atau hilaf dari kata-kata saya. Sekian, selamat istirahat. Terima kasih ya semuanya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, semuanya ya. Ya, permisi.